buat Indonesia dan selamat pagi buat saya yang ada di New York dan ada teman juga yang ada di Zoom ya. Selamat pagi buat kita yang ada di Amerika. Pada hari ini kita masuk di dalam pelajaran Freedom in God. Freedom in God ini sangat luar biasa Bapak Ibu karena pelajarannya sangat memberkati kita semua ya. Nanti saya akan meminta kepada Pak Aras untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, saya mau berkata, hari ini tema kita sangat-sangat baik sekali. Musafir ya. Saya tadi berkata, saya pikir ini batu permata. Ternyata ini ada arti khususnya Bapak Ibu. Untuk supaya Anda diberkati ya, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari fokus bersama kami di dalam waktu hampir 2 jam ke depan. Kita akan diberkati oleh narasumber kita, yaitu dosen saya, Pak Jos Sudarman. Kita mau menyapa dulu Pak Jos. Apa kabar? Biar teman-teman bisa tahu mana Pak Jos sudah ready. Siap memberkati kami, Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Salam Iya, Pak. Reni. Salam Bapak Ibu. Ya, buat mereka karena ini ya Pak ya, mereka pasti sangat berkata, apa ya pelajaran yang ingin disampaikan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita mulai dulu dalam doa. Tolong Pak Aras pimpin kita dalam doa pembukaan. Pak Aras suaranya nggak kedengeran nih. Pak Aras biasanya ada gangguan nih suaranya. Baik. Oh ya, saya buka mute. Iya. Iya Pak Aras. Udah Halo, bicara bisa, tapi bisa? Ya, sekarang udah Oke. kedengaran Pak. Ya, silakan. Oke. Bapak di surga, di sore hari ini kami di Zoom sama Adonai. Anak-anakmu terima kasih sepanjang hari kami sudah bekerja. Saat ini juga kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami hari demi hari. Bapak, Engkau urapilah hamba-Mu, Pak Yos Sudarman, yang dengan sukarela boleh membagikan berkat di Zoom ini. Biarlah setiap kata dan kalimat belum menjadi rema buat kami semua Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan, tapi kami musafir, Bapak. Kami merasakan sepi, merasa susah hidup di dunia ini, tapi biarlah dari perspektif firman Tuhan supaya kami mengerti, supaya kami tidak jatuh. Karena tujuan kami adalah untuk bertemu Tuhan Yesus Kristus yang sudah melakukan musafir dan telah melewati itu semua dengan kemenangan. Terima kasih Bapak, Kau pakailah hamba-Mu terus di tempat-tempat lain juga jadi saluran berkat. Dan juga Bu Eni juga yang pilih acara ini dari awal hingga akhirnya Kau rapi, biarlah acara ini berjalan dengan baik. Dan juga saudara kami yang terlibat dalam IT dan perlengkapan teknis lain, Bro Kodes, Bro Trinity, Bro Agus, Engkau rapilah mereka semua, bila kami satu tim semua di Zoom, semua udah bekerja sama dengan baik. Dan juga Pak Pras juga Engkau rapi semua. Terima kasih Bapak di surga. Segala kuasa gelap yang coba mencuri firman-Mu kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala Engkau dari Zoom ini. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Aras yang telah memimpin dalam doa. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat profil dari Bapak dosen kita, yaitu Pak Jos Sudarman. Dipersilakan. Salam semua, kami dari SMA Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lawanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas
Dinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Battle Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Karesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994, serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002, sebagai wakil FE Family Altar di GBI Bandung, dari tahun 2008 hingga sekarang atau now, sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Menulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Dr. Jesudarman akan mengajari kita tentang Gunung Bungkul. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar satu materi baru, yaitu Freedom in God. Artinya kebebasan dalam Tuhan. Tentu bebas di dalam Tuhan ini tidak berdasarkan premis atau pengertian dasar kita sebagai manusia. Ini tentu berdasarkan Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Kita belajar satu pelajaran namanya kehendak bebas, free will. Bermacam-macam orang mendefinisikan tentang kebebasan. Hal ini tergantung dari premis dasar seseorang. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana sukses di dalam Tuhan. Apa itu sukses? Tentu kacamatanya, kacamata Tuhan. Lalu kita juga tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya kita sebagai manusia itu sangat tergantung dengan Tuhan. Kalau hal ini kita sadari. Lalu bagaimana kita harus hidup cukup di dalam Tuhan. Jadi poinnya Bapak Ibu, materi Freedom in God ini lebih banyak berbicara tentang karakter kita sebagai manusia yang benar-benar seperti Tuhan kehendaki, yaitu menjadi manusia Tuhan, man of God. Kiranya sekilas dari pelajaran ini dapat membuat kita antusias, memotivasi kita untuk lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Untuk tidak berlama-lama lagi, Pak, kami mempersilakan untuk Bapak memaparkan pelajaran ini kepada kami. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita malam Suaranya ini sedikit di terganggu, Indonesia atau pagi hari waktu Amerika, kita belajar. Halo. Iya, bagus. Jelas nggak? Udah bagus sekarang, Pak. Silakan. Jelas, Bu? Jelas. Oke. Ya. Jelas, Pak. Kita akan belajar satu tema, yaitu musafir. Musafir, apa itu musafir? Jenis makanankah? Atau jenis barang? Sebentar saya ini slide dulu. Belum tampil tapi sudah kelihatan ada mulai start.
Ya, sebentar Bapak Ibu. Jadi Proses musafir ya. jadi musafir itu adalah pengembara atau pendatang ya. Pengembara atau pendatang, kalau dalam bahasa Inggrisnya foreigner atau stranger gitu ya. Itulah ya. Artinya orang asing gitu. Slide-nya belum Orang asing tampil, pada Pak. satu di tempat. Iya, makanya sebentar. Coba saya stop dulu ya. Saya stop. Sabar ya teman-teman ya. Iya. Ini satu pelajaran yang bagus sekali, Bapak Ibu ya. Karena kita harus sadar, kita ini sebenarnya seorang musafir, pengembara, pendatang, foreigner gitu ya. Atau bisa dikatakan kita ini tamu gitu. Tamu di bumi ini. Ya, tamu di bumi ini. Kenapa? Karena kita ini bukan berasal dari bumi ini, bukan dari dunia ini. Oke, sebentar ya. Ada kendala dengan internet, teman-teman. Sebentar ya. Iya, ini sebentar. Bentar, bersabar. Tadinya saya pikir musafir itu teman-teman jenis batu. Musafir itu perantau, pengembara. Iya, perantau juga boleh. Yang Ibu Hen itu batu safir itu. Batu safir ya Bu, itu yang mahal. Sudah terlihat nggak? Ya, sudah kelihatan Pak. Slide-nya? Tinggal dikasih besar aja layarnya. Sudah kelihatan. Oke, sudah terlihat Ya, Bapak Ibu? bagus Pak, sudah kelihatan Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, bicara tentang musafir, kita belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Ya, kenapa? Karena kehidupan Bapak Abraham itulah mencerminkan kehidupan orang yang musafir, pengembara, pendatang, orang asing. Dan justru dengan kemusafirannya itulah kita belajar dari imannya Bapak Abraham. Maka disebut Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Bapak Abraham. Nah, Bapak Ibu, kata musafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berpergian. Orang yang berpergian. Meninggalkan negerinya. Jadi disebut pengembara. Ya. Jadi orang yang berpergian.
Jadi disebut pengembara. Nah, Bapak Ibu musafir, menurut pandangan dunia, adalah seseorang yang melakukan pengembaraan tanpa mengetahui tujuan yang jelas. Musafir. Jadi kalau kita bicara musafir, wah dia tuh nggak jelas gitu, tujuannya kemana, hidupnya kemana nggak jelas. Ya, pengembara, namanya pengembara. Jadi tidak tahu tujuannya, kemana aja gitu ya pergi. Kemana saja, menurut suka-suka mereka. Tanpa arah yang jelas gitu. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Abraham. Kalau kita baca di Kejadian 12 ayat yang ke-1, Ibu Heni, Ya, halo, ya Pak. Bu Heni bisa baca Kejadian 12 ayat yang ke-1? Iya, saya akan baca ya Pak ya. Kejadian 12 ayat 1 itu berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebentar ya Bapak Ibu ya, kelihatannya Bapak narasumber mengalami gangguan dalam internetnya. Makanya tadi dia sedikit sulit untuk menampilkan slide-nya. Jadi ayatnya yang dimintakan kepada saya di Kejadian 12 itu ayat 1 berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita berdoa semoga Bapak narasumber tidak berhalangan untuk masuk ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah kelihatannya Bapak narasumber kita kembali. Ya mungkin bisa dikasih ya, udah dikasih host. Tadi mungkin internetnya ya Pak ya. Volumenya, Bu. Volumenya ya. Oke, ya, unmute. Ya. Oke. Terima Oke. kasih. Mohon maaf, Iya, Pak. Bapak Ibu. Ya. Ini internet saya. Oke. Sudah bisa, Bu? Belum tampil Pak. Oh, belum tampil. Ya, belum tampil. Mohon kesabarannya ya Bapak Ibu yang di live streaming bersama-sama kami juga. Mohon kesabarannya. Sudah terlihat, Bu? Belum. Belum. Ya, sudah kelihatan Pak. Oke. Ya. Sudah dibaca, Bu, Kejadian 12 ayat yang ke-1? Udah, saya udah baca, Pak. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Ya, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu jelas sekali sudah menunjukkan bahwa Abram ya, waktu sebelum bernama Abram adalah
diminta Tuhan meninggalkan dari kampungnya, dari negerinya, Ur Kasdim, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu, ini Bapak Abraham ya, diminta keluar dari negerinya. Sedangkan kalau kita pelajari negeri Ur Kasdim itu negeri yang makmur, negeri yang nyaman gitu. Sudah nyaman kehidupan Abraham itu, sudah nyaman, sudah enak lah gitu. Tiba-tiba firman Tuhan meminta dia pergi dari kampungnya, dari negerinya, dari kenyamanan hidupnya. Nah, yang bikin shock itu adalah tidak tahu ke negeri mana. Ya kan, shock juga loh. Kalau kita diminta pergi, misalnya saya ini berada di satu kota di Tangerang tepatnya. Saya sudah ada rumah di sini, sudah nyaman gitu. Berpuluh-puluh tahun sudah di sini, tiba-tiba diminta keluar dari negeri saya, dari kota saya, dari rumah saya yang nyaman ini. Lalu diperintahkan ke satu negeri yang tidak tahu kemana. Ya kan? Ayat ini berbicara ke negeri yang akan kutunjukkan loh, tapi belum disebut ke negeri mana. Belum jelas alamat yang akan kita tuju itu. Belum jelas alamat yang kemana Abraham itu pergi. Nggak jelas. Tapi luar biasanya Abraham ini taat. Taat. Coba kalau saya bicara Bu Eni, mau nggak Bu Eni keluar dari tempatnya sekarang ini ke negeri, ke daerah yang Bu Eni nggak tahu loh. Ya pergi aja dulu. Nanti setelah di jalan, nanti akan kutunjukkan, tapi belum tahu negeri apa. Waduh, ini bingung juga kalau Bu Eni diminta itu ya. Ini orang ini disuruh merintah saya, tapi nggak jelas, nggak benar nih orang. Betul nggak Bu Eni? Ya? Betul, Pak. Iya, nah. Oke, inilah luar biasa ketaatan Abraham. Harus Nah, Bapak Ibu, kata pergi dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah yalak. Yalak. Jadi bukan hanya diartikan to go, walk, come, tetapi diartikan dalam figuratif adalah to die. Nah, mati, live, manner of life. Artinya adalah mati, hidup, dan cara hidup. Jadi di sini Tuhan sudah memerintahkan Abraham untuk hidup sebagai musafir yang harus keluar atau pergi meninggalkan tanah leluhurnya ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan dalam pengembaraan. Jadi artinya Bapak Ibu, keluar itu sebenarnya apa? Mati. Atau dia mati dari kehidupannya nyamannya. Dan dia akan hidup atau cara hidupnya sebagai orang musafir, orang pengembara, sebagai orang pengembara. Nah, coba kita lanjut. Apa yang dimaksud kemusafiran bagi Abraham? Itu adalah coba kita baca di ayat yang kedua, Bu. Kejadian 12 ayat yang kedua. Iya, saya baca ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Iya. Ayat kedua ini adalah janji Allah yang ditujukan kepada Abraham menjadi bangsa yang besar dan diberkati.
Dan kita tahu Bapak Ibu, pada saat itu, saat dia menikah dengan dengan Sarah, dia belum tiba-tiba langsung punya anak. Menunggu hampir 25 tahun. Menunggu 25 tahun untuk kelahiran Ishak. Tetapi luar biasanya Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar, diberkati, lalu pergi ke satu negeri yang belum tahu, belum jelas. Yang penting satu negeri akan ditunjukkan Tuhan saja dalam pengembaraannya. Di sini Abraham taat. Di sini Abraham taat. Inilah kemusafiran Abraham. Artinya apa? Artinya dia tidak mau terikat dan diikat oleh apapun dalam hidupnya. Dan kita tahu Bapak Ibu, Abraham itu orang kaya. Mungkin di zamannya termasuk sangat kaya, konglomerat di zaman kita sekarang. Termasuk konglomerat. Tiba-tiba meninggalkan negerinya, kenyamanan hidupnya. Tapi disinilah jiwa kemusafiran Abraham adalah dia tidak merasa memiliki sesuatu dalam hidupnya. Yang penting bagi dia adalah taat. Taat setiap perintah Tuhan dalam hidupnya. Dia taat Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nggak gampang Bapak Ibu. Ini bukan orang yang susah gitu. Orang terpandang orang kaya. Tiba-tiba diminta keluar dari negerinya. Nggak gampang Bapak Ibu. Nggak gampang. Kita saja nih sudah nyaman. Kita suruh keluar, suruh pindah belum tentu. Emang pindah itu mudah gampang itu? Enggak Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pindah rumah. Susah. Kenapa? Ribet. Ya kan susah ribet. Kenapa? Pindah barang itu Bapak Ibu kelihatan misalnya kita pindah rumah aja nih. Kelihatan kita sedikit barang kita misalnya. Enggak sedikit Bapak Ibu. Saat kita pindah baru berasa. Waduh capeknya. Pindah-pindah barang itu capek. Cuapek nggak pakai capek lagi. Capek saking capeknya. Nah apalagi ini sekarang keluar dari negerinya. Bukan pindah rumah. Keluar ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya yang belum jelas. Nah, Bapak Ibu bisa saja Abraham menolak. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Ya kan? Bisa saja Abraham menolak Tuhan itu. Karena dia sudah nyaman dalam kehidupannya di Urkas, di negerinya sendiri, kampungnya sendiri. Kecuali kalau dia susah ya. Kalau susah, melarat gitu ya, mungkin pindah itu ya mungkin mau juga. Ya kan nggak tahu keberatan. Tapi kalau kita dalam hidup yang nyaman, suruh pindah, wah nggak gampang. Ini Abraham bisa saja menolak, tapi itu tidak dilakukannya. Dia rela mengikuti kehendak Tuhan sekalipun hidupnya sebagai musafir, mengembara Bapak Ibu. Dan kita tahu Bapak Ibu, sampai matinya Abraham tidak sampai ke negeri yang Tuhan tunjukkan itu. Tidak sampai, karena keburu mati. Tapi ini luar biasa Bapak Ibu. Musafir bagi Abraham adalah wujud ketaatannya atas panggilan Tuhan. Jiwa kemusafirannya, jiwa pengembaraannya itu tinggi sekali Bapak Ibu. Apapun dia taat kepada Tuhan. Tinggalkan ke negerinya, dia taat. Mengembara menuju negeri yang akan ditunjukkan Tuhan sampai matinya, dia tidak masuk ke negeri itu. Jadi bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Masihkah kita kekel gitu pegangin setiap apa yang ada pada kita? Waduh, kalau kita ngelepasin itu susah. Untuk melepaskan apa yang kita miliki itu susah sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Biasa juga demikian Bapak Ibu. Kita maunya genggam terus loh. Kita maunya genggam
Abraham terus, nggak mau melepaskan itu. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki jiwa kemusafiran seperti Bapak Abraham, maka kita selamanya Bapak Ibu tidak akan melakukan kehendak Tuhan. Tidak mungkin kita melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Kita masih menggenggam dunia ini. Kita masih mencintai dunia ini. Kita tidak mau melepaskan itu. Menjadi orang Kristen yang berjiwa musafir seperti Abraham bukanlah karunia, tetapi kita baca Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 9 sampai yang ke 10. Ibrani, sebentar ya Pak ya, saya masih cari dulu. Ibrani 11 ayat 9 sampai 10. Oke, begini firman Tuhan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Padahal belum tahu negeri mana itu, tapi karena iman dia taat. Seolah-olah di suatu tanah asing. Berarti dia mengembara, karena keluar dari negerinya. Jadi sudah pasti dia mengembara menuju ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Ayat 10 kan jelas. Sebab yang nanti-nantikan loh. Artinya dia belum sampai ke kota atau ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tapi dia mengembara terus, Bapak Ibu. Mengembara terus. Pokoknya dia percaya 100% kepada Tuhan. Dia percayanya bulat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena iman. Ayat 8 kalau kita baca, ayat 8. Karena ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia tidak tahu apa, udah pergi aja. Yang penting sesuai perintah Tuhan, dia pergi saja taat. Menjadi orang Kristen yang berjiwa musafir seperti Abraham bukanlah karunia, tetapi pilihan. Jadi bukan kasih karunia, Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen yang berjiwa musafir adalah pilihan kita. Amin, Bapak Ibu. Bukan karunia, bukan anugerah. Pilihan kita. Kehendak bebas kita yang memilih berjiwa musafir seperti Bapak Abraham. Itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, yang hidup dari iman adalah anak-anak Abraham. Kita baca Galatia 3. Orang yang hidup dari iman disebut anak-anak Abraham. Ya, 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Bapak Ibu, kita pasti hidup dengan iman kita kepada Kristus. Amin. Maka kita disebut anak-anak Abraham, anak-anak orang percaya, anak-anak yang beriman teguh. Nah, sekarang kita persoalkan, apa sih yang jadi milik pusaka? Apa sih milik pusaka yang dicari oleh Bapak Abraham? Tentu ini bukan Kanaan duniawi. Bukan tanah Kanaan yang diperebutkan oleh bangsa Palestina, bukan. Bukan tanah Kanaan yang berada di Israel. Bukan pula tanah yang berlimpah susu dan madu. Bukan itu. Itu ditujukan, tanah Kanaan duniawi itu ditujukan kepada
umat perjanjian lama. Umat bangsa Israel, mereka menuju kepada tanah Kanaan, ke negeri Kanaan. Kalau kita tidak, umat perjanjian baru bukan tanah Kanaan dunia. Kita menuju ke tanah Kanaan surgawi. Amin, Bapak Ibu. Jadi mengakui sebagai anak Abraham berarti memiliki penglihatan ke depan, yaitu menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah sendiri. Kita menanti-nantikan kota itu, negeri itu. Yaitu adalah langit baru dan bumi baru. Jadi Bapak Ibu, ada dua tanah perjanjian. Tanah Kanaan di Timur Tengah, tanah perjanjian bagi keturunan Bapak Abraham untuk jadi sarana kelahiran Mesir. Lalu ini, tanah perjanjian direncanakan Allah dan dijanjikan kepada Bapak Abraham, yaitu langit baru dan bumi baru, LB3, surga nan kekal. Tanah Kanaan surgawi. Jadi kita menuju atau menantikan LB3, langit baru bumi baru. Kita menantikan tanah Kanaan surgawi. Ini yang kita nantikan. Ini yang kita tuju. Ini goal kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Abraham, Ishak dan anaknya Yakub, sampai matinya mereka belum melihat atau menemukan negeri yang dijanjikan tadi. Tetapi mereka tidak melihat dengan kasat mata, dengan mata jasmani. Tetapi mereka melihatnya dengan mata rohani, kacamata rohani, mata iman. Melihat dengan mata iman. Mereka menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Kita baca Ibrani 11 ayat 13. Silakan. Ibrani 11 ayat 13 berbunyi demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Iya. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub sampai mati mereka tidak melihat menemukan negeri yang dijanjikan Tuhan. Tapi mereka melihat dengan iman. Dan mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing, stranger, foreigner, pendatang, pengarah, musafir di bumi ini, di dunia ini, Bapak Ibu. Mereka tidak menemukan sampai mati, tapi mereka percaya. Luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita, Bapak Ibu, seperti misalnya kalau kita hidup seperti Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub alami, wah, kita sudah apa itu? Udah ngomel-ngomel, udah lebih dari ngomel-ngomel deh. Udah ngerutu, udah ngoceh, aduh seperti apalah, nggak tahu lagi, nggak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata yang mungkin, mohon maaf, bahasa kasar itu keluar deh dari mulut kita, bisa terjadi loh. Misalnya bahasa Jakarta, gua udah pergi loh dari kampung gua gitu, dari negeri gua ini sudah nyaman, sudah enak, suruh pergi lagi. Negeri nggak jelas lagi, ke tanah yang nggak jelas lagi. Sudah tuh sampai mati nggak ketemu. Waduh, gimana itu? Ya kan? Bisa, mohon maaf, sumpah serapah keluar dari mulut kita. Betul nggak Bapak Ibu? Jangankan gitu Bapak Ibu. Aduh, kita tengah jalan aja mungkin kita mundur gitu. Udah. Balik lagi deh. Udah ini nggak jelas nih. Udah balik lagi deh. Gua nyaman-nyaman di negeri gua kok begini. Ya kan? Bisa demikian loh Bapak Ibu. Ya kan? Jangankan perempuan ya, kita aja yang laki mungkin kita udah nggak sanggup deh, pulang. Bukannya enak, malah bikin susah. Aduh, ya kan Bu ya, bikin susah. Ya kan? Bukan bikin enak, bukan tambah lebih enak gitu, bikin susah hidup. Aduh, nggak bener ini. Ya kan bisa aja kita berpikir secara
nalar kita, logika kita. Tapi inilah Abraham melihatnya dengan mata iman, dengan mata rohaninya. Luar biasa ya. Oke. Itu dramatir saya aja, Bapak. Saya dramatisasi gitu ya. Jadi apa yang dia nantikan? Nah, ini langit baru dan bumi baru tadi saya sudah sebut. Nah, Bapak Ibu, kita nantikan ini enggak ya? Langit baru dan bumi baru. Kita nanti apa? Oh, harta yang banyak. Misalnya kekuasaan gitu ya. Rumah yang banyak lagi, nambah lagi. Ya kan, asetnya nambah lagi. Itu yang kita nantikan. Enggak ya Bapak Ibu ya. Itu orang dunia itu yang nantikan. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Kita juga butuh tempat tinggal yang nyaman. Nyaman itu relatif lah ya. Tapi yang layak lah gitu ya. Bukan nggak demikian Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, wow kayak gitu nggak usah layak. Yang memang enggak juga Bapak Ibu. Yang tadi itu, kejiwa kemusafiran Bapak Abraham. Dia tidak terikat dan diikat oleh apapun yang ada padanya. Ini yang penting Bapak Ibu. Sehingga apa? Yang dinantikannya adalah masuk ke tanah Kanaan surgawi, langit baru dan bumi baru. Wah kalau ini goal kita Bapak Ibu, rasanya hidup ini tenang gitu ya. Oke. Kata melambai-lambai yang tadi kita baca di Ibrani 11 ayat 13 tadi kan ada kata melambai-lambai kan? Melambai-lambai dalam teks aslinya adalah aspazomai. Aspazomai. Artinya menyatakan kegembiraan. Menyatakan kegembiraan atas kedatangan sesuatu, menyambut, memberi salam. Waduh. Jadi melambai itu menyatakan respon Abraham loh. Gembira dia. Dia menyambut itu. Bahkan memberi salam. Jadi menyambut kedatangan negeri itu sukacita, gembira. Sekalipun negeri itu tidak mereka miliki saat hidup di bumi ini. Oh, tapi dia rakyat gembira sekali. Sukacita. Artinya Abraham, Ishak dan Yakub mengaku bahwa mereka ada pendatang, mereka adalah pendapir di bumi ini. Tadi Ibrani 11 pengembara. Abraham menjadi nenek moyang bangsa pengembara yang tidak memiliki tempat tinggal permanen. Padahal di Ur Kasdim dia memiliki tempat yang permanen karena dia meninggalkan tanahnya sendiri di Ur Kasdim demi menemukan negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dia adalah bangsa nomaden, pengembara bangsa nomaden. Bangsa yang berpindah-pindah, pengembara yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tidak memiliki tempat tinggal permanen. Jadi sudah benar ya bahwa Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita adalah orang asing, pendatang, pengembara di bumi ini. Nah, Bapak Ibu, imannya Abraham menjadi model iman kita sebagai orang Kristen. Amin ya Bapak Ibu. Iya, kita harus taat. Seperti Abraham taat. Abraham itu percaya saja gitu. Kemana saja Tuhan suruh dia ikuti loh. Itu aja taat. Kalau taat itu tidak banyak komentar, tidak bertanya, tidak beresponi. Kenapa Tuhan ini ya? Kenapa Tuhan suruh saya keluar ya? Enggak. Dia lakukan itu, just do it. Termasuk jiwa kemusafirannya. Artinya kalau dia melihat hartanya nggak mungkin dia keluar Bapak Ibu. Nggak mungkin dia keluar dari negeri Ur Kasdim. Kalau dia melihat hartanya yang banyak. Dia berangkat aja dari negerinya Ur Kasdim. Udah, masa bodoh deh harta saya, yang penting saya keluar deh.
Jadi dalam hidupnya Abraham itu menyerahkan segenap hidupnya, disita oleh panggilannya untuk menemukan negeri yang akan ditunjukkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, harusnya kita seperti itu. Kehidupan kita harusnya disita untuk Tuhan. Kehidupan kita disita bagi Tuhan. Jadi tidak ada satupun dari kita ini yang kita berhak kita miliki. Tidak ada satu bagian pun yang ada pada kita, kita berhak memilikinya. Karena apa? Karena semuanya milik Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan. Jadi orang Kristen dapat disebut orang sebagai orang beriman bila pengharapan kebahagiaannya, bila pengharapan kebahagiaan hidupnya terletak di langit baru dan bumi baru, yaitu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu, masihkah kita mengharapkan kebahagiaan di bumi ini? Kalau masih kita mengharapkan kebahagiaan di bumi ini, maka pasti kita tidak mengharapkan atau pengharapan kebahagiaan kita tunjukkan kepada Tuhan, ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan, yaitu langit baru bumi baru. Jadi Bapak Ibu, pengharapan kita atau kebahagiaan kita satu-satunya adalah di dalam Tuhan. Ini materi pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tuhan cukup bagi kita. Yesus adalah kebahagiaanku. Yesus adalah segala-galanya bagiku. Yang lain tidak penting. Yang terpenting dan terutama dalam hidup ini adalah Tuhan dan kerajaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang harus kita gumuli Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat atau kita mengarahkan hati kita, pengharapan kebahagiaan kita kepada Tuhan dan kerajaannya atau langit baru, bumi baru, maka segala masalah yang ada pada kita, kita tidak menjadi persoalan lagi, tidak menjadi beban berat bagi hidup kita. Karena kita tidak melihat perkara-perkara yang di bumi. Kita tidak memikirkan perkara-perkara yang di bumi, perkara-perkara jasmani. Tapi kita mengarahkan hati kita, hidup kita kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan. Nah, kadang orang memplesetkannya, oh kalau gitu kamu nggak usah hidup nyaman, ya kaya. Nggak salah, salah. Justru kita harus sangat kaya. Kita justru harus sangat kaya. Kenapa? Supaya kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Kita bisa memberkati orang-orang yang memang membutuhkannya. Tetapi kita seperti jiwa kemusafiran yang dimiliki Abraham, memiliki jiwa kemusafiran seperti Abraham, tidak diikat dan terikat oleh apapun yang ada padanya. Diminta lepas, dia lepaskan. Diminta tinggalkan, tinggalkan itu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jiwa kemusafiran Bapak Abraham. Nah, kita harus contoh itu. Jadi iman Abraham menjadi role model, menjadi teladan bagi kita sebagai orang Kristen yang mengaku orang beriman. Jadi beriman itu Bapak Ibu bukan kita saat kita percaya, dibaptis, tidak. Itu bagian sebagai apa? Lambang saja. Lambang saja. Tapi justru iman kita dibuktikan, ditunjukkan saat kita taat kepada perintah Tuhan. Taat melakukan kehendak Bapa di surga. Itu orang beriman. Jadi Bapak Ibu selama kita belum sampai di LB3, di langit baru bumi baru, tanah Kanaan surgawi, perjuangan kita adalah perjuangan untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Menjadi orang yang melayani Tuhan dengan segenap hidup. Dan mengarahkan hidup kita ke langit baru bumi baru. Ke surga nanti.
Inilah perjuangan kita, Bapak Ibu. Dan ini bukan karunia, tetapi our choice, our decision, my decision. Ini adalah pilihan kita, bukan karunia. Ini pilihan kita. Kehendak bebas kita yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Kita melakukan perjuangan untuk menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hidup kita, dan kita arahkan hidup kita ke langit baru, bumi baru. Inilah perjuangan kita, inilah kehidupan, inilah goal kita. Ingat Bapak Ibu, ini perjuangan atas pilihan kita. Dan sebagai orang percaya, kita lakukan ini. Kita lakukan ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Jadi Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang berjiwa musafir atau memiliki jiwa pengembaraan seperti Bapak Abraham, bukan karunia tetapi keputusan kita atau kehendak bebas kita. Nah ini kalimat yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh foto, screenshot, bukan screenshot, fotoin atau catat. Orang yang mengarahkan hatinya ke sorga, langit baru, bumi baru, akan lebih mudah mengarahkannya secara terus-menerus sampai akhir hidupnya, sampai akhir hayatnya. Jadi orang yang mengarahkan hatinya ke sorga, ke langit baru, bumi baru, ke sorga, akan lebih mudah terus-menerus mengarahkannya hatinya ke sorga sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya. Tapi sebaliknya, orang yang mengarahkan hatinya ke dunia ini, mencintai dunia ini, tidak akan mudah untuk mengarahkan hatinya ke sorga. Enggak segampang membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena lipatannya terlalu dalam, terlalu kuat. Cintanya sudah melekat kepada dunia ini. Kasihnya bukan kasih pada Tuhan, tapi kasih kepada dunia ini. Orang seperti ini untuk pindah ke sorga, pindahkan hatinya ke sorga maksudnya. Enggak gampang. Sulit. Sulit Bapak Ibu. Sulit Bapak Ibu. Inilah titik tidak balik kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, point of no return. Jangan sampai kita memiliki titik tidak balik kepada Tuhan. Kalau sampai di level ini, aduh udah susah Bapak Ibu. Udah susah kalau kita sudah terlalu cinta dan terikat pada dunia ini. Kalau kita bisa berubah dan bertobat, puji Tuhan. Tapi khawatirnya dia sudah terlalu dalam cinta pada Tuhan. Untuk balik lagi, untuk dinasihati lagi. Sampai kita berbusa-busa mulut kita. Hatinya sudah terikat kepada dunia ini. Ini susah. Jangan sampai kita seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengarahkan hati kita ke dunia ini, aduh, susah. Untuk balik lagi mengasihi Tuhan susah. Bukan tidak bisa, tapi susah. Sama seperti orang muda yang kaya yang datang pada Tuhan. Bagaimana mendapat hidup kekal? Kata Tuhan apa? Jual hartamu. Datang kepada aku. Ikut aku. Karena hartanya banyak. Dia lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Nah, dia lebih cinta hartanya. Lebih cinta materi daripada Tuhan. Nah, orang seperti ini. Point of no return kepada Tuhan. Dia tidak bisa balik lagi pada Tuhan. Karena sudah cintanya kepada hartanya, cintanya kepada materi, cintanya kepada mammon melebihi cintanya dari Tuhan. Coba kita baca, Bapak Ibu, saya ingat 1 Petrus 1 ayat 17, Bu. Nah, ini bisa baca. Ya, saya cari ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 17. Ayat 17, ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang telah memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini baca ulang, Bu. Dan jika Baik. kamu
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Ayat ini Amin. juga mengartikan kita penumpang, artinya apa? Kita pendatang, pengembara, numpang hidup, istilahnya pakai kata numpang hidup lah ya. Kita ini numpang hidup loh di bumi ini, di dunia ini. Kata apa? Kata Tuhan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa melihat muka, tanpa memandang siapapun kita, menghakimi orang, semua orang menurut perbuatan kita. Maka hendaklah kita harus hidup dalam ketakutan selama kita menumpang loh. Nah kadang kita ini Bapak Ibu, kadang nggak tahu diri gitu. Kita ini sudah numpang tapi kita bertindak seperti yang punya rumah. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya asisten rumah tangga gitu ya, dia kita bayar gaji, tapi kalau kita suruh dia nggak nurut, suka-sukanya dia. Ya kan? Malah dia bertindak sebagai majikan. Ngatur-ngatur kita. Nah, Bapak Ibu gimana kalau diperlakukan seperti itu? Bapak Ibu masih tenang-tenang, sabar gitu. Apakah Bapak Ibu langsung marah, keluar tanduknya gitu. Keluar tanduknya. Ya. Nah, begitu juga kita ke Tuhan Bapak Ibu. Kita ini kadang nggak tahu diri loh. Sudah ditebus dosanya, sudah ditolong, sudah mendapatkan berkatnya. Ya, kita masih ngatur-ngatur Tuhan. Nggak tahu diri kita. Kita ini numpang. Kita ini penumpang, pengembara loh. Nah, kalau kita pengembara, jadi apa yang ada kita miliki di dunia ini kita pasti akan tinggalkan itu. Ya, kalaupun kita tidak mau tinggalkan, kita yang akan meninggalkan dunia ini. Jadi maka hendaklah kita harus takut loh. Kenapa? Suatu saat kita bisa check out, Bapak Ibu. Nah, kalau kita check out dari dunia ini, kita tidak berbuat yang benar. Waduh, alamat kemana Bapak Ibu? Ini kalau kita sampai hati kita melekat pada dunia ini, sudah pasti kita tidak melekat kepada Tuhan, dan sudah pasti alamatnya kemana Bapak? Sudah tahu alamatnya kemana ya? Oke, kita teruskan. Jadi Bapak Ibu, ciri dari berjiwa musafir adalah apa? Merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Kita merasa cukup, enough in God kan? Karena kita belajar ya Bapak Ibu, cukup di dalam tuh, cukup aja Bapak Ibu. Kita berlimpah, tapi kita katakan cukup. Cukup. Kenapa? Kebahagiaanku bukan terletak pada materi, pada uang, pada harta yang banyak. Tetapi aku merasa cukup kalau aku di dalam Tuhan. Kalau aku bersama dengan Tuhan. Aku cukup. Enough in God. Cukup. Cukuplah bagiku kalau Tuhan baik. Hartaku satu-satunya. Cukuplah bagiku. Jadi, kalau Tuhan adalah kebahagiaanku satu-satunya. Cukup bagiku Tuhan saja. Bapak Ibu, kita akan belajar kemusafiran dari Rasul Paulus. Tidak berapa lama lagi Bapak Ibu, mungkin 3-4 slide lagi selesai. 4 slide ya. Bu ini bisa baca 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Bentar ya, saya cari dulu ayatnya. 1 Korintus berapa Pak? 4 ayat 11-13. Oke, 11 sampai 13 ya.
Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan korban dari segala kotoran, Bu. kotoran. Oh, maaf. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Amin. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari Rasul Paulus? Bahwa hidupnya benar-benar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada kepentingan pribadi sama sekali. Fokusnya Rasul Paulus adalah mengabarkan Injil dan mengabarkan jiwa-jiwa yang akan binasa. Tidak ada kepentingan pribadi sama sekali. Tidak ada untuk kebahagiaan atau kenyamanan hidupnya. Padahal kita tahu Bapak Ibu, Rasul Paulus itu dulu bernama Saulus, ya kan orang hebat, orang terpandang, orang kaya. Udah nyaman hidupnya. Tapi saat menerima Tuhan Yesus, bukan kenyamanan lagi, bukan hidup yang mewah. Tapi susah loh. Susah hidup Rasul Paulus itu. Katakan apa ayat 11 tadi? Lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara loh. Hidup mengembara. Rasul Paulus itu hidupnya mengembara, musafir juga. Tapi semua yang dikerjakannya adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada kepentingan pribadi sama sekali. Luar biasa Bapak Ibu. Kita belajar dari Rasul Paulus Bapak Ibu. Memiliki tapi tidak memiliki. Dihajar. Susah menderita. Nyawa pun bisa dikorbankan. Bisa menjadi hidupnya bisa mati. Kenapa? Mengalami begitu banyak bahaya. Bisa mengalami kematian kapanpun, tapi dia tidak gentar, tidak takut sama sekali. Yang penting bagi Rasul Paulus adalah dia mengabarkan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa. Itu fokus hidupnya. Mengarahkan hatinya kepada kepentingan Tuhan. Ini kita harus belajar juga Bapak Ibu. Oh, tapi kita tidak perlu sampai demikian ya Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus, enggak ya. Tapi kita fokus hidupnya sudah jelas. Kita tidak mencintai dunia ini. Lalu apa yang kita belajar lagi? Ini Bapak Ibu. Kemusafirannya Rasul Paulus itu membuat dia kuat di tengah-tengah aniaya yang dialami. Segala bentuk penderitaan fisik yang dia terima tidak membuat dia undur, tapi semakin kokoh, kuat, teguh dalam mengemban pekerjaan Tuhan. Artinya bagi kita Bapak Ibu, sekalipun kita menghadapi masalah, problema, penderitaan apapun, iman kita tetap kokoh, amin. Iman kita tetap kuat, teguh, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, apapun itu. Seperti Rasul Paulus, di tengah-tengah penderitaan aniaya, hidupnya dia korbankan bagi Tuhan, nyawa pun dia korbankan bagi Tuhan. Demi apa? Demi pekerjaan Tuhan, demi melakukan kehendak Tuhan. Ini menjadi contoh bagi kita Bapak Ibu. Yang ketiga, kemusafiran Rasul Paulus membuat ia tidak melihat kepentingan diri, kebanggaan, nama besar. Tapi dia menyamakan dirinya sampah dunia. Waduh Bapak Ibu, dia menyamakan dirinya sampah dunia. Sampah dunia ini secara metaforis menggambarkan atau menunjuk orang yang paling hina. Dan ini juga menggambarkan penebusan. Artinya seseorang yang mau dikorbankan untuk membuat penebusan bagi rakyat atau negara, dia rela korbankan dirinya.
supaya menebus atau menyelamatkan rakyat, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Dia gambarkan dirinya seperti orang hina, orang paling hina, sampah dunia. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya dia tidak melihat dirinya sendiri, tidak melihat apa? Statusnya, kebanggaannya, kemegahannya, nama besarnya. Kalau kita, aduh Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena kita sulit Bapak Ibu. Apa kita lebih menonjolkan ego kita, kebanggaan kita. Kalau harga diri kita diinjak, waduh kita bisa marah Bapak Ibu. Nggak tahu sih berapa harganya, harga dirinya nggak tahu berapa sih. Kita nggak tahu. Harga diri saya mahal, ya berapa nggak tahu juga. Ya kan? Coba kalau orang marah ya Bapak Ibu, kamu nggak tahu saya, nah itu, ya kan menunjukkan apa? Gua ini orang hebat loh, orang hebat loh, orang yang terpandang. Lu nggak tahu gua ya, nggak tahu, saya juga, kamu aja nggak tahu, apalagi saya gitu. Ya seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Dia kadang melihat apa? Dirinya, kebanggaan, statusnya, waduh, apalagi dia orang kaya Bapak Ibu. Wah minta maaf aja susah Bapak Ibu. Orang kaya, orang hebat itu susah. Tapi kalaupun kita diberkati Tuhan, janganlah sombong. Ingat Bapak Ibu, orang sombong, jangankan Tuhan, manusia, tetangganya, saudaranya, benci pada kalau saudara yang sombongnya, apalagi itu Tuhan. Oke. Nah, ini. Kemusafirannya menunjukkan bahwa Rasul Paulus menjalani kehidupannya seperti Tuhan yang disembah. Jadi dia contohi apa yang dilakukan Tuhan. Dia lakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi role modelnya. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi hidupnya. Jadi dalam Matius 8 ayat 20 dikatakan apa? Serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk bertakat Allah. Itu tadi dia mengembara seperti Bapak Abraham juga tidak punya tempat mengembara. Bapak Ibu jangan salah artikan ya. Kalau gitu saya jual rumah deh, saya mengembara, enggak begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jual rumah sekalipun jual apapun, tapi kalau jiwa kita tidak memiliki jiwa musafir, ya tetap aja kita tidak memiliki jiwa kesafiran yang seperti Abraham atau Rasul Paulus miliki, ya kan? Itu malah kita orang nggak punya otak kalau seperti itu, lakukan seperti itu ya. Ini artinya kita tidak memiliki, kita tidak merasa memiliki, kita tidak terikat dan diikat oleh apapun yang kita miliki. Itu maksudnya di situ Bapak Ibu. Sekalipun kita miliki, tapi kita tidak terikat atau diikat oleh apa yang ada pada kita. Justru kita lepas, bebas. Karena semua ini milik Tuhan. Amin. Yohanes 4 ayat 34 juga. Makananku, kata Tuhan, ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi Rasul Paulus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengabarkan, memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Persis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dilakukan oleh Rasul Paulus. Meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kita juga demikian Bapak Ibu ya. Kita melakukan amalan agung dari Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa, jadikanlah semua murid. Nah, kita juga menginjili orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita menjadi berkat, kita menjadi saksi bagi mereka. Melihat kehidupan kita, mereka juga melihat, oh inilah orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan Bapak. Aduh, orang ini kalau ada dekat kita bikin susah, bikin runyam, bikin ribut. Nah, jangan sampai kita seperti itu Bapak. Tapi kalau kita di dekat orang-orang sekitar kita, aduh, kayaknya kalau nggak ada Bu Heni di sekitar kami, kayaknya kami ini
bagaikan anak ayam kehilangan induk. Aduh, susah nih hidup. Nah, kita menjadi orang yang menjadi berkat gitu loh. Menjadi saluran berkat. Oh, ada kita orang tuh senang, sejuk gitu, damai sejahtera. Yang sampai kita orang yang dibenci, aduh, ada orang sini pusing gue. Nah, itu yang sampai kita menjadi orang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu pertanyaan besar dari kita Bapak Ibu. Apakah kita sudah memiliki jiwa kemusafiran seperti Bapak dan Rasul Paulus? Pertanyaan ini kita jawab sendiri ya Bapak Ibu. Apakah kita sudah memiliki jiwa kemusafiran seperti Bapak Abraham dan Rasul Paulus? Kita jawab sendiri dan kita berurusan Tuhan. Mari renungkan dan lakukan. Bapak Ibu, teologia adalah perilaku kita. Perilakumu, perbuatanmu, kebenaran yang diperagakan. Bukan kebenaran yang ada di dalam otak kita. Pengetahuan yang ada di dalam otak kita saja. Tapi itu kita ekspresikan, kita wujudkan itu. Dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam perilaku kita. Kebenaran yang kita peragakan. Bukan kebenaran secara knowledge. Bukan kebenaran secara kognitif saja. Tapi itu menjadi pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Menjadi perbuatan dan tindakan kita. Sehingga orang melihat ada Yesus dalam diri kita. Ada kebenaran di dalam diri kita. Yang kita peragakan. Yang kita lakukan. Sehingga banyak orang diselamatkan lewat perbuatan kita. Lewat perkataan kita yang memberkati mereka. Teologiamu adalah perilakumu. Buktikan teologiamu benar dengan perilakumu yang benar, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sudah bergabung kembali bersama kita memakai, dia udah ganti ininya ya, Bang Kodek mungkin bisa kasih co-host kembali kepada Pak Jos. Saya udah unmute mungkin untuk videonya, ya. Oke, Ya. terima kasih. Ya, Pak, terima kasih untuk pengajarannya sangat luar biasa ya. Jadi semakin jelas lagi tentang musafir ini ya. Nah, saya lagi bayangkan Pak, zaman dulu waktu zamannya ada Abraham itu kan nggak seperti zaman kita sekarang ya Pak ya. Perjalanan itu juga mungkin jalanannya ya nggak seperti sekarang. Nah, coba aku lagi bayangin Pak, ini dia begitu dipanggil Tuhan kan dia nurut tuh. Tapi kan dia nggak tahu di sana itu kayak apa tempatnya, udaranya kayak apa, terus ditempuh perjalanannya kayak apa. Ya nggak ngoceh ya Pak ya, dia nurut ya. Pokoknya buta sama sekali, negeri yang ditunjukkan itu nggak ngerti sama sekali dia. Nurut aja itu. Iya ya. Tapi kita anak-anak Tuhan biasanya banyak ngoceh-ngocehnya ya. Iya. Banyak pertimbangannya, Bu. Banyak mikirnya. Iya, banyak mikirnya, banyak ini bukan bagian aku kali, coba aku berdoa disuruh-suruh. dulu. Iya. Betul. Nanti kalau disuruh, Bu, nanti disuruh bilang, udah saya doa dulu ya. Alasannya rohani sih doa, padahal dia nolak. Saya dari lubuk hati yang dalam nih tadi lagi pikir, ban-ban kamsia loh. Tahu nggak artinya ban-ban kamsia? Banyak-banyak terima kasih sama Bapak Abraham yang mau melakukan perjalanan ziarah iman ya untuk pergi. Kalau enggak, aduh, kita nggak punya sejarah yang luar biasa nih. Betul. Ya luar biasa Pak. Aduh, teman-teman silakan ya, teman-teman yang ingin berbicara mengenai kehidupan Anda juga silakan Ibu Aling ya, silakan. Ya baik, shalom, selamat malam Ibu Hemi, selamat malam Pak Jos. Ya, yang saya mau tanyakan Pak, iman Abraham itu memang luar biasa ya Pak. Maksudnya dia bisa taat gitu pada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana Abraham bisa mempunyai iman seperti itu Pak? Apakah ada trik-triknya gitu supaya kita pun juga bisa mempunyai iman
seperti Abraham. Iya, Ya, terima kasih Pak Jos. memang kalau kita melihat Abraham ini kan dari keturunan orang yang termasuk menurut saya keluarga yang percaya juga gitu ya, dari nenek moyangnya juga gitu ya. Nah, tapi yang luar biasanya itu adalah bahwa Bapak Abraham ini adalah itu dia orangnya apa ya? Orangnya lurus gitu ya. Orangnya lurus gitu. Orangnya lurus, tidak neko-neko. Pokoknya apa yang diperintahkan Tuhan dia percaya, dia lakukan. Nah, jadi apa ya? Seperti orang lugu gitu ya. Tanda petik orang lugu gitu ya. Orang lugu gitu. Orang lugu itu bukan orang-orang bodoh, tapi orang lugu itu dia polos, murni hatinya, tulus, ya sudah dia percaya aja. Nah, ini memang bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Walaupun kita sudah tahu kisah Abraham, bagaimana kehidupannya, taatnya dia, tapi kalau kita sekarang ini masih tentu banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak logikanya, banyak nalar kita, yang mana kalau kita nggak sesuai dengan nalar kita, logika kita nggak mau. Jadi kadang kita itu tadi yang saya sampaikan, kadang kita menolak dengan secara halus atau secara rohani, kita bilang berdoa dulu, padahal kita nolak itu. Gitu. Nah, memang Bapak Abraham itu memang tadi saya sampaikan dia dari orang tuanya, dari itunya memang kan orang-orang yang percaya pada Tuhan, dan inilah Bapak Ibu menjadi pegangan bagi kita sebagai orang tua ya, kalau kita memiliki anak ya. Kalau kita benar, kita sebagai orang tua ini benar ya, percayalah Bapak Ibu, anak kita juga ya mungkin kehidupannya yang tidak bahagia, tapi kalau dia melihat kita sebagai orang tuanya benar, pasti dia akan meniru loh Bapak. Dia akan contohi kehidupan kita gitu. Dia akan meniru kehidupan kita, dan memang harus kita menjadi role model bagi anak-anak kita. Supaya dia tahu loh hidup kita ini seperti apa. Kita melakukan kehendak Tuhan, kita melayani Tuhan. Pasti anak kita melihat itu dan percayalah Bapak Ibu, pasti Tuhan kalau kita orang percaya, kita orang yang benar dalam Tuhan, dan anak kita juga pasti dilindungi Tuhan. Kan Mas Muhammad catat orang benar keturunannya tidak akan meminta-minta. Ya kan? Nah, begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Jadilah kita menjadi orang tua yang teladan. Jadilah orang tua yang benar. Jadilah orang tua yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan, dan pasti keturunan kita juga akan melakukan hal yang sama. Demikian. Iya. Iya. Baik. Terima kasih. Ada lagi, Bu Aling? Tidak, Ibu Heni, cukup. Terima kasih. Iya, tajuk ya sama Bapak Abraham ya. Iya, imannya itu loh Bu. Itu makanya mau nanya triknya apa. Untuk tapi dia sebenarnya awalnya nggak beriman ininya, karena waktu dia di Ur-Kasdim itu dia mengikuti nenek moyangnya yang namanya Pelek. Pelek itu pergi ke Ur-Kasdim ya. Tapi bapaknya si Pelek yang namanya Aber itu orangnya luar biasa, punya iman. Jadi dia pergi ke Haran ya. Di Haran itu dia hidup bersama-sama dengan Nuh ya pada saat itu. Nah, saya juga percaya Tuhan itu membawa kita di dalam perjalanan iman ya. Jadi sehingga Abraham ini dengan tuntunan si Terah ayahnya yang membawa dia pergi ke Haran, ternyata untuk supaya dibimbing rohaninya sama Nuh, sama Aber pada saat itu. Dan saya sangat salut sekali karena Abraham waktu dipanggil yang kedua kali, itu pelajaran saya yang saya pelajari Pak Jos, dari pengajaran sejarah penebusan, waktu dia dipisahkan kembali yang kedua kalinya untuk meninggalkan bukan hanya tanah tempat tinggalnya, tapi keluarganya. Dia pergi dan disitulah dia sudah memiliki iman yang kuat. Buktinya di mana waktu perjalanan Abraham setelah dari Haran itu kan ke Sikem. Nah, di Sikem itulah dia menerima perjanjian dari Tuhan.
banyak sekali janji yang diterima dari Tuhan, dan di situ dia mendirikan mezbah. Jadi di setiap rute perjalanan Abraham itu dia mendirikan mezbah, dia beribadah kepada Tuhan. Tentunya itu menandakan bahwa dia sudah beriman ya, kalau menurut saya. Cuman menurut saya ya, sampai betul-betul Tuhan tes dia ya Pak Jos ya, sampai penyerahan anaknya yang itu Tuhan tes dia, betul-betul nggak dia mengasihi Tuhan gitu loh. Dia percaya dengan Tuhan, makanya dia menjadi julukan Bapak beriman ya, luar biasa sih. Menurut saya sih banyak loh Pak, anak-anak Tuhan itu nggak tahu menerapkan hidupnya secara teologi yang tadi Bapak sampaikan itu tadi. Kan Bapak tadi nyampaikan itu teologianya itu adalah sama dengan adalah bagaimana perilaku kita, ya, bagaimana perbuatan kita, dan bagaimana kebenaran itu yang dipraktekkan, diungkapkan. Karena banyak sekarang orang-orang mungkin banyak pengetahuannya Pak, sebanyak pengetahuan, tetapi dari pola hidupnya sehari-hari tidak menggambarkan bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Ya, betul, betul Bu. Memang inilah buktinya Abraham itu taat ketika dia keluar dari Ur Kasdim. Setelah dari ketaatannya itu, maka pengujian imannya, dijanjikan bahwa dia menjadi bangsa yang besar, padahal dia belum memiliki anak. Tadi itu memang ada peristiwa kehidupan yang dialami oleh Bapak Abraham itu sempat juga menjadi apa? Menjadi sesuatu yang tidak baik juga. Contohnya apa? Loh, di Mesir dia tidak mengakui Sarah itu istrinya. Loh, kenapa begitu? Berarti ada perjalanan di mana Abraham juga menunjukkan bahwa dia punya ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Ada keraguan itu. Tetapi dia tetap taat kepada janji Tuhan itu. Bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia tetap berjalan dalam kemusafirannya untuk menuju ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tidak digoyahkan sekalipun ada di dalam perjalanannya dia berbohong, tidak atau meragukan Tuhan dengan kok Tuhan janjikan saya bangsa besar tapi kok belum dapat, sehingga dia mengambil si Hagar itu jadi selirnya lah gitu ya, mendapatkan anak dari situ. Dia pikir begitu kan. Nah itu masih ada logika-logika manusianya, masih ada nalarnya yang jalan, walaupun itu diminta oleh Sarah istrinya supaya kamu ambil Hagar deh, supaya kamu dapat turun dari sini. Nah itulah masih pikiran-pikiran manusia di dalam kehidupan Bapak Abraham dan sebagainya. Tetapi kemusafirannya tetap ada dalam kehidupannya, ketaatannya tetap ada, walaupun ada sedikit gangguan-gangguan. Tetapi jiwa kemusafirannya, pengembaraannya tidak hilang. Dia tetap berjalan sesuai perintah Tuhan, yaitu menuju ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Dia tidak goyang loh, tidak mudah dibelokkan. Dia tetap berjalan terus sampai matinya. Dan inilah hebatnya Bapak Abraham itu, ketaatannya di sini. Dia pegang teguh atas perintah Tuhan waktu memanggil dia keluar dari negeri Ur Kasdim. Jadi kalau kita bilang apakah iman Abraham itu ada juga di dalam itunya, tapi jiwa musafirannya tidak pernah luntur atas perintah Tuhan itu kepadanya. Nah ini Bu, luar biasa Bu. Begitu juga kehidupan kita loh. Kita juga kan begitu kan, ada kadang jatuh bangunnya, ada di dalam suasana kita berada di lembah duka, lembah kekelaman, seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita, seolah-olah Tuhan tidak perhatikan kita. Mohon maaf Pak, suaranya mungkin diperbesar dikit Pak. Suaranya diperbesar mungkin suaranya. Halo? Ya, sekarang jelas. Tadi agak jauh Pak. Ya, mungkin itu didekatkan Pak mic-nya ya. Iya. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa kehidupan itu menjadi kehidupan kita juga, bahwa di samping ketaatan Bapak Abraham, ada juga dia mengalami hal-hal yang tidak baik gitu ya, melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi jiwa kemusafirannya tidak pernah hilang, tidak pernah luntur dalam dirinya.
sampai matinya. Itu Bapak Ibu. Jadi yang kita teladani adalah mari kita tidak cinta kepada dunia ini, kita mau melepaskan apa yang ada pada kita, karena pada suatu saat juga kita akan melepaskan itu. Tapi kita pandang Tuhan saja, pengharapan kita hanya Tuhan dan kerajaannya saja, itu saja. Ibu Eni, itu saja Bu Eni tambahan dari saya. Oke, iya baik. Wah, luar biasa nih. Sebenarnya di tengah-tengah kita nih ada yang namanya Pak Lukas nih, Pak. Dia itu ilmunya tuh tinggi sekali. Pak Lukas, shalom Pak Lukas. Ini kita lagi bicara mengenai musafirnya Bapak Abraham nih, Pak Lukas. Ya, shalom. Shalom Pak Jos. Iya. Shalom Pak Lukas, silakan Pak. Ingin menambah, silakan. Enggak lah, ilmu saya nggak setinggi silakan itu. Pak, itu mengenai musafirnya Bapak Abraham. Ya dilanjut aja, saya nyimak Bu. Kan nyimak ilmunya saya. banyak. Nyimak ya, oke. Ya, nyimak aja. Baik. Makasih Pak Jos. Baik, makasih Pak Lukas. Pak Ya. Nih Pak, mengenai, oke, ini ada Bang Korek. Ya, silakan Bang. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Eni kesempatannya bisa bertanya, diskusi dengan hamba Tuhan Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman. Selamat malam, salam Pak. Malam Pak Kodeks. Pertanyaan saya ini Pak, ini kan Abraham memiliki nama asal, namanya Abram. Lalu dia berganti nama. Ini apa kepentingannya atau apa hal yang diperlukan? Kenapa harus berganti nama? Itu aja. Kalau saya melihatnya gini Pak, ini pendapat saya pribadi ya. Untuk membedakan saja Pak. Abram manusia ibarat gini, Abram yang manusia lama, manusia yang masih dalam kedagingan, dengan Abraham yang sudah berubah, yang dipanggil keluar dari negeri Ur Kasdim, yang taat melakukan perintah Tuhan, sehingga disebut bapak orang beriman gitu. Itu saja membedakan, seperti Saulus dan Paulus. Jadi ada membedakan gitu Pak. Saulus yang lama, pribadi yang lama, dengan Paulus yang pribadi yang baru. Jadi menunjukkan ada perubahan. Kenapa nama gitu penting? Ya penting juga Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya nama, punya nama, tentu kita aneh juga orang memanggil kita apa. Tapi kalau dalam itu ada status identitas diri kita gitu. Jadi menurut saya ada perubahan hidup. Arti secara makna rohaninya bahwa ada perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dari manusia daging, manusia jasmani menjadi manusia rohani. Sehingga ada perubahan yang signifikan yang harus kita lakukan. Kalau gitu kita ganti nama juga dong. Ibu Eni ganti nama nanti. Oh enggak juga. Ibu Eni ya tetap Ibu Eni. Mungkin nama baptisnya ada orang menggunakan nama baptis yang di depan gitu ya, yang saya nggak tahu. Gitu. Tapi itu menunjukkan apa? Dia mengalami satu pembaharuan. Sebenarnya nama itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah makna di dalam nama yang diberikan itu harus menunjukkan perubahan karakter kita. Ini yang penting. Nama boleh tidak diganti secara kehidupan kita, tetapi saat kita menerima Tuhan, ada perubahan dari karakter lama kita menjadi karakternya Kristus, dari manusia lama menjadi manusia baru, dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Ada perubahan signifikan kalau kita benar-benar di dalam Tuhan. Kalau kita taat pada Tuhan, kita ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami perubahan, ya tentu kita pertanyakan kekristenan kita. Jadi Pak Kodeks, jadi sebenarnya maknanya itu adalah terjadi perubahan karakter yang yang diinginkan Tuhan. Nah, kalau ditanya, Pak ini apa? Ya, saya nggak bisa jawab. Kenapa Abraham nggak, kenapa yang nama yang lain? Nah, itu harus nanti cari tahu lagi ya. Tapi kalau secara makna rohani adalah perubahan untuk membedakan dari manusia lama menjadi manusia baru. Ini yang saya bisa jawab Pak Kodeks. Iya,
karena itu berdasarkan Beresit 17 Pak, atau kitab Kejadian pasal 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Memang Pak ya, Pak Pendeta, semula memang nama Abram saja itu berarti bapak yang tinggi atau bapak yang agung. Tetapi memang pada usia 99 tahun, Allah Elohim mengganti namanya menjadi Abraham, yang berarti bapak orang banyak, atau itu tadi bapak sejumlah besar bangsa. Nah, kalau begini, memang apa kaitan ini dengan ya katakan tadi saya sempat baca sekilas, kalau tadi semula kalau hanya namanya bapak yang tinggi, mungkin dia bapak tanpa keturunan. Tapi kalau memang dia akan menjadi bapak yang memiliki banyak keturunan, masuk akal juga bagiku, Bu. Itu Bapak. Bapak ya orang banyak gitu kan. Berarti dia akan memiliki keturunan, karena saya perhatikan juga ya Pak ya, bahwa ada 3 janji Elohim kepada Abraham. Ya. Tanah, keturunan, dan namanya akan masyhur. Nah itu Pak, itu makanya aku tadi tanya ke Bapak. Terima kasih Pak. Ya, kita timbul juga pertanyaan Pak Kodeks. Kenapa sih sampai Abraham atau Bapak Abraham suruh keluar dari negeri Ur-Kasdim? Kenapa nggak tetap aja di negeri Ur-Kasdim loh? Kan bisa dia taat juga loh di negeri Ur-Kasdim. Ya kan? Kenapa Tuhan suruh perintah pergi dari negeri Ur-Kasdim? Ya kan sebenarnya apakah tidak cukup di negeri Ur-Kasdim itu Tuhan didik dia? Timbul pertanyaan kan. Nah, tetapi disinilah Tuhan ingin mau supaya dia taat dengan apa? Tidak menetap di negerinya itu yang nyaman. Di mana negeri Ur-Kasdim itu negeri yang kaya, negeri perdagangan, dan di mana negeri itu juga menyembah berhala. Dia suruh keluar loh dari segala kenyamanan, dari segala kehidupan yang tidak baik, yang tidak benar, yang dimana mereka menyembah berhala gitu. Sungguh keluar. Nah inilah membuktikan bahwa kita harus keluar dari kehidupan lama kita untuk menuju kehidupan yang baru. Dengan apa? Taat. Melakukan kehendak Tuhan. Dengan ketaatan itulah kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Pribadi-pribadi yang berjuang untuk memiliki karakter Kristus. Jadi kalau kita merasa nyaman itulah musuh utama kita sesungguhnya. Kenyamanan itu menjadi musuh utama kita. Kenapa? Dengan kenyamanan itu kita merasa sudah menjadi sambuan, menjadi orang hebat, menjadi orang yang tidak membutuhkan orang lain, apalagi Tuhan. Karena sudah merasa hebat. Dan inilah Tuhan tidak mau kita nyaman di satu tempat, tapi suruh kita keluar dari kenyamanan hidup di dunia ini. Kita mau bergerak menuju kepada LB3 itu, mengarahkan hati kita ke LB3 itu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus memindahkan hati kita kepada kerajaan surga. Oke, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Bu Weni, Pak Kodeks. Ya, terjawab ya Bang ya. Bang Kodeks, terjawab. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Heni. Ya, terima kasih Pak Kodeks. Sama-sama, Tuhan berkati. Amin, amin. Ya, luar biasa malam ini kita telah mempelajari mengenai Musafir ya, Bapak Abraham yang benar-benar dia taat mengikuti perintah Tuhan. Jadi baiklah kita di dalam kehidupan kita juga bisa menjadi orang yang beriman seperti Bapak Abraham ya. Jadi kita disuruh pergi untuk menginjil. Kalau di dunia ini kita sekarang dipanggil untuk menginjil. Mengembarahnya pergi kemana-mana. Melalui Zoom Sema Adonai ini kami sedang musafir nih Pak.
musafir pergi ke pelosok-pelosok daerah-daerah dan kota-kota dan negara-negara tetangga ya yang bisa menangkap siaran kami ini. Baik Pak Jos, karena berhubung sudah malam, Pak Jos perlu istirahat ya. Saya akan minta Pak Jos untuk tutup, tapi sebelumnya saya akan memberitahukan kepada audiens dan kepada teman-teman semua, Pak Jos, Pak dosen kami ini mulai minggu depan dia sudah on-site ya mengajar di STT. Jadi berhubung karena schedule-nya yang terlalu padat, mungkin dalam minggu depan dan beberapa minggu ke depan itu dia tidak terlibat dalam mengajar. Kita belum tahu kapan kita cari waktu yang tepat, nanti kita akan bicarakan lagi. Tetapi berhubung juga karena Pak Jos mempersiapkan diri untuk seminar di Lampung, ya, yang akan terjadi di akhir minggu bulan-bulan Agustus. Dari dosen-dosen kami dari RBO, mereka akan mengajar di Lampung ya. Jadi ini karena kesibukan beliau. Jadi Bapak Ibu nantikan berita dari kami kapan Pak Jos Sudarman akan kembali mengajar di Jumsema Adonai ya. Baik Pak Jos, dipersilakan. Terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dan doa, ada beberapa kalimat dari saya. Kekristenan adalah perjalanan hidup kita sebagai musafir di bumi ini. Kekristenan adalah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya sebagai musafir di bumi ini. Kebenaran ini sangat penting dan harus kita pahami dan kita kenakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang Kristen atau orang percaya yang tidak bergaya hidup sebagai orang musafir, dia bukan orang Kristen yang benar. Dia orang Kristen yang palsu, imitasi. Orang percaya yang palsu, orang percaya yang imitasi. Bergaya hiduplah sebagai musafir seperti Bapak Abraham dan Rasul Paulus. Sehingga kita dapat menghayati kehidupan kita di bumi ini sementara bagaikan uap, bagaikan bunga rumput yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Kita arahkan hati kita, hidup kita ke Tuhan dan kerajaan-Nya saja. Dan percayalah Bapak Ibu, kita akan sampai masuk ke langit baru dan bumi yang baru selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu. Kami sudah belajar Tuhan mengenai musafir. Memang mudah diucapkan Tuhan. Memang mudah diperkatakan Tuhan. Tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk melakukannya. Karena kami sudah terlalu diikat atau melekat kepada dunia ini. Tetapi melalui kebenaran-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang benar, dan bagi orang yang sungguh-sungguh bertekad untuk menjalani kehidupan kekristenannya seperti Tuhan kehendaki. Mari Roh Kudus bantu kami, mari Roh Kudus tolong kami, mari Roh Kudus tuntun kami, memberikan jalan keluar bagi kami, memberikan keteguhan bagi kami, supaya kami tetap melekat kepada Kristus, supaya hati kami melekat kepada Yesus saja, dan kami tidak mau melekat kepada apapun di dunia karena ini bersifat sementara, tapi kami mau melekat kepada Tuhan dan kerajaan. Terima kasih Bapa, kami akan menyelesaikan pertemuan kami. Engkau berkati Tuhan, para hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu, para pengurus Sema Adonai yang sudah menjadi berkat bagi kami. Mereka sudah berjari lelah Tuhan. Mereka sudah menyediakan waktu mereka. Waktu mereka yang berharga mereka persembahkan bagi Tuhan. Setiap jari lelah mereka Tuhan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan menolong, memberkati,
memelihara kehidupan mereka, keluarga mereka juga dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun jadi pergumulan kami Tuhan, baik kami yang mengikuti secara Zoom maupun umat-umat-Mu yang mengikuti secara live streaming atau melalui YouTube Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Kami tidak tahu persoalan mereka, apapun yang mereka hadapi, pergumulan mereka, tapi kami percaya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa, mampu melihat keberadaan mereka, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dengan mereka mengalami kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah, melanjutkan kegiatan kami. Sebelum kami berpisah, mari Tuhan turunkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Mari kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, memelihara hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru. Setiap kita yang sudah menerima berkat dan mau menjadi berkat, kita katakan amin. 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 Ya, terima kasih Pak Jos ya atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sangat ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kami pamit dari hadapan Anda yang ada di LC kami, ingat besok kami punya acara selama sepekan tadi telah disiarkan, telah diumumkan apa saja kegiatan kami. Mari ajak teman-teman untuk bergabung di Sema Adonai. Pastikan diri Anda mencintai kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.